Cerita tentang Dajjal. Dalam Sahih Muslim diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Suatu hari yang cerah, mereka berkumpul bersama di bawah pohon yang rindang. Tampak wajah para sahabat yang tegang. Mereka mendengarkan dengan seksama cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat menyampaikan cerita, nada suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba meninggi. Para sahabat kaget dibuatnya. Beberapa saat kemudian, suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Namun, kembali suaranya meninggi. Para sahabat pun semakin tegang. Ternyata saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercerita tentang Dajjal. Gara-gara cara bercerita Rasulullah ini, para sahabat terbawa suasana. Mereka merasa ketakutan, sehingga mereka menggeser posisi duduknya. Mereka duduk lebih mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, Rasulullah pun keheranan. "Ada apa dengan kalian?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Engkau bercerita tentang Dajjal seolah-olah dia akan muncul dari pohon itu," kata salah seorang sahabat. "Bukan Dajjal yang aku khawatirkan. Aku khawatir dengan keadaan kalian. Jika Dajjal itu muncul saat ini, aku pasti melawannya dan melindungi kalian. Namun, jika Dajjal muncul setelah aku meninggal, kalian harus berjuang sendiri dan hanya Allah yang akan melindungi kalian," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Siapakah Dajjal? Kiamat tidak akan terjadi sebelum Dajjal memperlihatkan diri kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya akan dahsyatnya keburukan yang ditimbulkan oleh Dajjal. Beliau bahkan menyebutnya sebagai fitnah terbesar yang terjadi semenjak penciptaan Nabi Adam alaihi salam sampai hari kiamat. Siapakah sesungguhnya Dajjal? Menurut pendapat para ulama, ada beberapa pendapat yang menerangkan sosok Dajjal. Di antaranya, Dajjal tampil sebagai sosok pendusta. Dia gemar menutupi kebenaran dengan hal-hal yang palsu atau bohong. Dajjal pun menutupi hati manusia dengan kekafiran. Dajjal memiliki pengikut yang tersebar di seluruh dunia. Kebanyakan manusia pun terpengaruh oleh kekuatannya. Dajjal dan pengikutnya menjadi penyebab terjadinya keburukan di tengah-tengah umat manusia. Mulai dari kebobrokan akhlak, penindasan, penjajahan, peperangan, dan lainnya. Karena tipu daya Dajjal dengan yang sangat dahsyat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnahnya. Beliau selalu membaca doa perlindungan dari Dajjal pada akhir sholatnya sebelum salam. Selain berdoa, kita pun dapat membiasakan untuk membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Akan lebih utama jika kita bisa menghafalnya, minimal 10 ayat pertama. Ada pula yang menyebutkan 10 ayat terakhir.